Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ustadz, para tokoh, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah. Kita bergembira dan bersukacita atas seutama-utama nikmat yang Allah berikan, yang Allah perkenankan bagi kita semua, yaitu nikmat kemudahan dalam taat, nikmat kemudahan dalam ibadah kepada Allah, nikmat bermajelis ilmu, nikmat berinteraksi dengan Al-Quran, nikmat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat bersilaturahmi. Semua nikmat ini lebih utama, lebih baik dari semua kekayaan dunia yang dapat dikumpulkan oleh manusia, sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah berupa Islam, iman, Al-Quran, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka bersukacita dengan nikmat tersebut, sebab nikmat itu lebih utama dari semua kekayaan dunia yang dapat dikumpulkan oleh manusia. Karena itulah, melalui nikmat-nikmat yang utama dan mulia ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga melalui keberkahan nikmat-nikmat yang kita sebutkan itu mengantarkan keberkahan pada pertambahan usia kita, sehingga dengan bertambahnya usia kita disertai dengan bertambahnya ilmu, disertai dengan bertambahnya amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin, kita pun berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan tamu yang agung, bulan Ramadan, dan kita diberikan kemudahan memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan ibadah dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin, kita pun terus berharap dan berdoa semoga keistiqomahan kita untuk berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, mengantarkan kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, pada kesempatan yang sangat berbahagia, izinkanlah bagi kami untuk menyampaikan sebuah nasihat bagi kami pribadi dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan juga muslimat, di mana tentu kami pada kesempatan ini tidak memposisikan diri sebagai guru atau sebagai orang yang lebih berilmu atau orang yang lebih baik dari kaum muslimin dan muslimat, melainkan duduknya kami di hadapan kaum muslimin dan muslimat adalah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yang semoga dengan keberanian ini kami duduk di hadapan kaum muslimin untuk menyampaikan apa yang kami ketahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan kami dan kita semua mendapatkan ampunan Allah dan juga perbaikan amal-amal soleh. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Insyaallah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53. Surat Asy-Syura adalah surah yang ke-42, di mana pada ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53 itu akan kita ketengahkan sebuah judul tentang cara berinteraksi dengan Al-Quran. Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Namun sebelum kemudian kita mengkaji dan menggali tentang cara berinteraksi dengan Al-Quran, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ada 3 model manusia
dalam perlakuannya terhadap Al-Quran. Ada 3 model manusia dalam perlakuannya terhadap Al-Quran. Dan 3 model manusia ini disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, yaitu 5 ayat pertama tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan tentu kepada Al-Quran. 2 ayat berikutnya adalah tentang orang-orang kafir, dan 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Bagaimanakah perlakuan manusia-manusia ini terhadap Al-Quran? Orang-orang yang beriman, perlakuannya terhadap Al-Quran seperti yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang beriman dengan Al-Quran adalah mereka yang tatkala datang Al-Quran kepadanya, tatkala dibacakan Al-Quran, tatkala dijelaskan Al-Quran kepadanya, yatslunahu haqqa tilawati, mereka bertilawah dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Bagaimanakah makna sebenar-benarnya tilawah? Nah, sebenar-benarnya tilawah inilah yang akan kita kaji di surat Asy-Syura ayat 52 dan ayat 53 tentang cara berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab para ulama tafsir, diantaranya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna dari yatslunahu haqqa tilawati adalah apa yang kemudian terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 52 tentang 5 hak Al-Quran atau 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian model manusia yang kedua yaitu orang-orang kafir. Bagaimanakah perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran? Bagaimanakah sikap orang kafir itu terhadap Al-Quran? Allah katakan di dalam surat Yasin ayat yang ke-46, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Orang-orang kafir itu tidaklah datang ayat kepadanya, tidaklah disampaikan ayat, diperdengarkan dan dijelaskan ayat kepada mereka, melainkan sikap mereka terhadap ayat Allah itu adalah berpaling dengan keberpalingan yang jauh. Artinya orang kafir itu jangankan beramal dengan ayat, mendengarkan saja tidak mau sama sekali. Itulah orang kafir, ada mental block terhadap ayat-ayat Allah. Lalu kemudian model manusia ketiga adalah orang-orang munafik. Bagaimanakah perlakuan orang-orang munafik terhadap Al-Quran? Perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang kedua, ma yatihim min dzikri mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang munafik itu ketika dibacakan ayat, ketika diperdengarkan, dijelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah, orang munafik mendengarkan ayat, orang munafik membaca ayat, tetapi hatinya tidak merasa butuh dengan Al-Quran. Hatinya tidak tergoda, tidak tertarik untuk mengetahui makna dan kandungan Al-Quran, apalagi ingin beramal dengan Al-Quran. Hatinya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan atau ditunjukkan oleh Al-Quran. Tetapi membedakan orang munafik dengan orang kafir sama sekali tidak mau mendengarkan ayat, berpaling darinya dengan keberpalingan yang jauh. Orang munafik membaca ayat, mendengarkan ayat, tapi tidak beramal berdasarkan ayat. Yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tertularnya penyakit orang munafik terhadap kaum muslimin dalam perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran. Dan kekhawatiran Nabi ini diabadikan Allah di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah,
Berkatalah Rasul, berdoalah Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Quran mahjura, ditinggalkan, diabaikan. Apa maknanya? Banyak kaum muslimin membaca Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Bahkan banyak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran tapi meninggalkan pengamalan Al-Quran. Banyak kaum muslimin di dinding-dinding rumahnya terpajang ayatul kursi, bahkan terpajang suratul yasin, al-fatihah, al-ikhlas, tapi penghuni rumah masih mendatangi dukun. Penghuni rumah masih menyimpan jimat-jimat. Penghuni rumah masih melakukan transaksi riba. Ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, tertularnya penyakit orang-orang munafik terhadap kaum muslimin dalam perlakuan orang-orang munafik terhadap Al-Quran. Yang parah kalau orang muslim tapi dia anti dengan Al-Quran. Ya, ini berarti penyakit orang kafir yang tertular kepadanya. Dia muslim tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau terbuka hatinya untuk mengetahui makna dan kandungan Al-Quran. Karena itulah kemudian menjadi urgen bagi kita semua untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, bagaimanakah interaksi yang benar terhadap Al-Quran. Sebab itulah yang membedakan kita orang mukmin dengan orang kafir, dan sekaligus membedakan kita dari orang munafik. Mari kita lihat surat Asy-Syura ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53. Sebab dari ayat itu akan kita ambil hikmah dan pelajaran tentang 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran, dan itulah perlakuan orang yang beriman terhadap Al-Quran. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura yahdi bihi man yasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratil lahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur." Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan, ruh, dan ruh di situ artinya adalah Al-Quran. Min amrina, berdasarkan petunjuk kami, berdasarkan pengawasan kami, berdasarkan penjagaan kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak mengetahui makna dan kandungan tentang Al-Quran. Engkau tidak mengetahui hakikat iman dan hakikat Al-Quran sampai Allah yang mengajarkannya kepadamu. Walakin ja'alnahu nura, tetapi kami, kata Allah, menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kemudian kami, kata Allah, memberikan hidayah dengan Al-Quran itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar akan menjadi petunjuk, pembimbing bagi manusia dengan Al-Quran itu kepada jalan yang lurus. Siratil lahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur, dan jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah, dan Allah adalah pemilik segala apa yang di langit, segala apa yang ada di bumi, dan semua urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran digali, dikaji dari penggalan-penggalan pada ayat yang kita bacakan tadi. Cara berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama itu diambil pada penggalan ayat,
wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu cara berinteraksi dengan ayat yang kedua diambil dari penggalan ayat ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Lalu kemudian cara berinteraksi dengan Al-Qur'an yang ketiga diambil dari penggalan ayat walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Lalu kemudian cara berinteraksi dengan Al-Qur'an yang keempat dan yang kelima diambil dari penggalan ayat wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Lalu kemudian ayat yang terakhir menjelaskan tentang inti dari ini semua, atau akan kita uraikan kesimpulan berdasarkan ayat yang ke-52-nya. Baik, mari kita lihat cara berinteraksi dengan Al-Quran berdasarkan penggalan-penggalan pada ayat yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah pada penggalan ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami, kata Allah, mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan, ruh. Dan ruh di situ sebagaimana penjelasan para mufassir adalah Al-Qur'an min amrina, berdasarkan pengawasan kami, perintah kami dan sekaligus penjagaan kami, kata Allah. Yang menjadi inti dan kata kunci di situ adalah penamaan Al-Qur'an dengan ruh. Salah satu nama Al-Qur'an sebagaimana tafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, salah satu penamaan Al-Qur'an adalah ruh, adalah ruh. Kenapa Allah menamakan Al-Qur'an dengan ruh? Allah menamakan Al-Qur'an dengan ruh supaya memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa unsur terpenting dalam hidup kita ini adalah ruh. Kata para ulama, summiyal insanu biruhihi. Seseorang dikatakan manusia, terdefinisi sebagai manusia karena ada ruh di dalam tubuhnya. Ketiadaan ruh dalam dirinya tidak lagi disebut sebagai manusia. Keberadaan ruh pada jiwanya disebutlah dia sebagai manusia. Maka summiyal insanu biruhihi. Seseorang dikatakan manusia karena ruhnya. Makanya ulama alul fikih ketika membahas tentang isqatul janin, tentang janin di dalam kandungan yang tidak dapat lagi tumbuh berkembang, mati di dalam kandungan janin itu, bagaimana hukumnya ketika dia dikeluarkan dari rahim? Para ulama fikih mengatakan kalau janin itu mati di dalam kandungan usianya minimal 4 bulan, maka dia terdefinisi sebagai manusia. Maka jika dikeluarkan dari rahim harus diperlakukan sebagaimana jenazah muslim yang sudah lahir. Dengan cara apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Tapi manakala janin itu belum sampai usianya 4 bulan, belum dihukumi sebagai manusia, maka begitu dikeluarkan, dibersihkan dan dikuburkan selesai tanpa ada ritual khusus. Dalilnya adalah berdasarkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Nah, ini adalah diantara pelajaran atau kaidah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, kenapa ruh ini adalah unsur terpenting pada diri manusia? Karena untuk menjalankan perintah Allah yang menjadi tujuan penciptaan manusia beribadah kepada Allah membutuhkan kekuatan ruh. Membutuhkan kekuatan ruh. Apabila ruh kuat, maka seseorang akan mudah menjalankan perintah Allah, akan mudah meninggalkan larangan Allah meskipun secara fisik cacat atau tidak sempurna. Tapi meskipun kita dapati ada orang yang kuat secara fisik, tapi jika ruhnya yang sakit, ruhnya yang lemah, maka dia tidak akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Sebab kekuatan fisik itu adalah untuk kemudahan menjalankan beragam aktivitas dunia. Sedangkan kekuatan ruh adalah untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika ruhnya kuat dan fisiknya sempurna, maka sempurnalah dia melaksanakan perintah Allah. Jika fisiknya lemah, ruhnya kuat, maka dia mendapatkan uzur untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, karena kemudian ruh ini merupakan unsur yang terpenting pada manusia, maka ruh ini membutuhkan nutrisi.
Ruh membutuhkan nutrisi. Sebagaimana fisik kita membutuhkan nutrisi, nutrisinya fisik adalah fisik. Nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya berwujud. Sebab itu nutrisi untuk fisik. Tapi persoalannya adalah apa nutrisi bagi ruh? Sebab nutrisi ruh itu bukan fisik. Nutrisi ruh itu bukan nasi, bukan ikan, bukan sayur-sayuran. Nutrisi ruh adalah ruh. Maka ketika Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Siapa yang bagus interaksinya dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan energi dan kekuatan secara ruhiyah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka bisa dilakukan survei. Siapa yang lemah ibadahnya kepada Allah, pasti lemah interaksinya dengan Al-Quran. Siapa yang jiwanya condong pada perkara-perkara dosa dan maksiat, pasti lemah interaksinya dengan Al-Quran. Inilah rahasianya kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya, berlimpah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Untuk bisa menggapai banyaknya kebaikan di bulan Ramadan membutuhkan kekuatan ruhiyah. Sehingga Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, supaya kaum muslimin banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga ruhnya akan sehat, ruhnya akan kuat. Maka kebaikan-kebaikan yang berlimpah di bulan Ramadan dapat digapai. Siapa yang lemah interaksinya dengan Al-Quran, maka dia akan mendapati kekuatan ruhnya akan lemah untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kok Qiyamul Lail berat? Kemungkinannya ruhnya sedang lemah, kemungkinannya ruh sedang sakit. Sehingga sebenarnya bukan perintah Allah ini berat, tidak. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan urusan agama ini berat bagi kaum muslimin. Enggak berat sebenarnya ketaatan kepada Allah. Yang berat itu adalah karena ruh kita lemah. Kenapa ruh kita lemah? Tidak mendapatkan nutrisi. Bayangkan kalau fisik kita lemah, kita berat melakukan aktivitas dunia. Maka kita menjadi berat menjalankan aktivitas agama kalau ruh kita melemah. Itulah kenapa kita harus selalu memberikan nutrisi terbaik bagi ruh kita, sebagaimana kita memberikan nutrisi terbaik bagi fisik kita. Maka nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Karena itulah kata para ulama, cara berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama adalah dengan rutin membaca Al-Quran. Harus rutin, setiap hari kita baca Al-Quran. Dan tentu karena Al-Quran cara membacanya ada kaidah-kaidahnya, ada aturan mainnya. Karena itulah kemudian kita harus belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran secara baik dan secara benar. Lalu kemudian rutin setiap hari kita baca Al-Quran, rutin setiap hari. Kalau kita mampu 1 juz per hari, kita amalkan 1 juz per hari. Kita lakukan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, dikala itu kemakmuran dan kesejahteraan tercipta di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata orang yang paling malas terhadap Al-Quran adalah mereka yang menghatamkan 1 juz per hari. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang paling malas dengan Al-Quran, yang paling lemah dengan Al-Quran interaksinya adalah yang menghatamkan 1 juz per hari. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita mulai membaca Al-Quran rutin setiap hari. Kalau kita belum mampu 1 juz per hari, bolehlah setengah juz per hari. Enggak juga bisa, bolehlah 1/4 juz. Enggak juga beberapa halaman. Intinya jangan sampai setiap hari kita tidak baca Al-Quran. Baca Al-Quran rutin dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu khatam ulang lagi dari awal. Terus kita baca sampai khatam lagi. Terus demikian. Sampai kapan? Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kematian baru boleh berhenti dari baca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan latihan, kita bisa khatamkan sampai sekian kali. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana bekas
Dari 1 bulan kita di training Allah dengan dikondusifkan bulan itu untuk kita banyak baca Quran, bagaimana kebiasaan baca Quran itu membekas, sehingga setelah bulan Ramadan rutin kita baca Quran, rutin. Ya, ada salah satu jamaah kami di Masjid Villa Duta, Masjid Al-Amanah ya, Masjid Al-Amanah Villa Duta. Beliau usia 80 tahun dan aktif ikut pengajian. Sampai sekarang alhamdulillah beliau kalau berbicara masih jelas, masih mencatat ikut pengajian, melihat masih bagus. Saya tanya apa rahasianya, dia mengatakan, alhamdulillah Ustadz, dalam 1 minggu saya khatam Al-Quran. Sebab dia sudah tidak ada aktivitas lagi. Dia sudah berjuang sejak mudanya dahulu untuk membangun dunianya. Begitu dunia berhasil diraihnya, anak-anaknya semua sukses. Sekarang dia nikmati masa tua dengan taat, dengan ibadah kepada Allah. Semua anak-anaknya semuanya sudah sukses. Maka sekarang dia mengatakan, saya tidak punya pekerjaan lagi selain berinteraksi dengan Al-Quran. Maka saya targetkan sekarang bagaimana kurang dari 1 minggu saya bisa khatam Al-Quran. Sekarang setiap 1 minggu khatam Al-Quran dia, Masya Allah. Nah, ada lagi jamaah di daerah Jalan Baru, itu sudah usia 100 tahun lebih. Dia sebagai salah satu tokoh di Masjid Mambaul Ilmi ya, di daerah Kebun Pedes. Nah, beliau masih ke masjid 5 waktu, jalan tidak pakai tongkat, usia 100 tahun. Matanya masih terang, masih jelas, bicaranya masih bisa kita pahami walaupun sudah tidak ada gigi, tapi jelas bicaranya. Saya tanya rahasianya apa? Dia mengatakan sejak muda dulu tidak pernah putus 2 juz Al-Quran sampai hari ini. Tiap hari 2 juz Al-Quran. Sejak muda dia baca Al-Quran 2 juz sampai hari ini. Orangnya masih hidup ya, orangnya masih ada, Masya Allah. Sudah tua, 100 tahun lebih. Jalan ke masjid gak pakai tongkat, gak pakai tongkat, bicaranya masih jelas. Bahkan ketika saya imam, kemudian setelah saya imam, dia mengatakan, Ustadz membaca surat Al-Insan ya, itu adalah surah yang dahulu guru saya selalu membacanya. Masya Allah, ingatannya luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin, banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya lah dahulu, secara baik dan secara benar. Para ulama mengatakan, ma ra'aitu syai'an yagzi al-aqla war-ruha wa yahfazu al-jisma wa yatmunu as-sa'ada aksar min idamatin nazar fi kitabillah. Tidak aku temukan, kata para ulama, tidak aku temukan keutamaan dari orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, melainkan pasti akan mendapatkan minimal 4 hal. Ini perkataan para ulama, betul belum ada hadisnya tentang ini, tapi ini perkataan para ulama. Rata-rata ulama mengatakan bahwa paling sedikit ada 4 keutamaan orang yang selalu baca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu nutrisi bagi akal. Maka siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan bertambah dan meningkat kecerdasannya dan jauh dari penyakit pikun. Maka jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran kalau kita pengen lahir generasi yang cerdas. Yang kedua, Al-Quran nutrisi bagi ruh. Maka orang yang selalu baca Al-Quran akan kuat secara ruh. Yang ketiga, orang yang selalu baca Al-Quran wa yahfazu al-jisma, badannya akan sehat, kuat secara fisik. Dan yang keempat, orang yang selalu baca Al-Quran wa yatmunu as-sa'adah, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi damai, hatinya menjadi bahagia, sehingga hormon endorfinnya naik, hormon stresnya jadi turun. Makanya cepat sembuh kalau tertimpa penyakit, karena hormon kebahagiaannya naik, hormon stresnya turun. Baik, mari kita melangkah kepada interaksi yang kedua. Jadi interaksi yang pertama adalah baca Al-Quran secara baik dan benar dan rutin setiap hari. Jangan malu untuk belajar, jangan malu. Kita belajar kalau bacaan kita masih belum benar, kita perdengarkan bacaan kita kepada ustadz, kepada guru yang mengerti, supaya kita diperbaiki bacaannya. Maka siapa yang mau belajar baca Quran, meskipun dia bacanya masih terbata-bata, dapat 2 pahala, kata Rasulullah. Pahala kesungguhannya dan pahala bacaannya. Baik, cara berinteraksi yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelumnya tidak mengerti tentang Al-Qur'an sampai Allah yang memberikan penjelasan kepada Nabi. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kami, kata Allah, yang akan mengajarkan kepadamu tentang Al-Quran. Kami akan menjelaskan kepada engkau penjelasan Al-Quran. Sehingga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan berbicara tentang Al-Quran kecuali wahyu yang diajarkan kepadanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, Nabi pun sebelumnya tidak tahu tentang hakikat Al-Quran, tidak tahu tentang hakikat iman, sampai Allah mengajarkannya, sampai Allah membimbingnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pada penggalan ayat ini, cara berinteraksi yang kedua adalah mulailah membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Mulailah kita baca Quran dengan mengetahui makna dan mengetahui kandungannya. Kita jadikan Ramadan sebagai momentumnya. Kita mulai di bulan Ramadan. Jadi tadi ada program khataman Quran, baca terus sampai An-Nas, ulang lagi terus, demikian. Ini namanya program khataman Quran. Yang kedua, program fahmul Quran, baca Quran dengan arti, baca Quran dengan terjemahan. Ya walaupun hanya 5 ayat per hari, syukur-syukur kalau bisa 1 lembar per hari, baca Quran dengan terjemahannya. Jangan terganggu program khatamannya, tetap program khataman. Terus tambah program lagi, baca Quran dengan terjemahannya. Walau hanya 5 ayat per hari, tapi rutin 5 ayat per hari. Paham tidak paham, baca saja dengan terjemahannya. Yakinilah akan ada pengaruh kuat di dalam hati kita. Kenapa kita mesti tahu makna dan kandungan Al-Quran? Karena memahami makna dan kandungan Al-Quran adalah jawaban Allah atas doa kita. Yang tidak kurang 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa kepada Allah tidak kurang 17 kali. Kita minta kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang diberi nikmat itu ada 4 kelompok manusia. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Dan ternyata 4 kelompok manusia ini bertaburan kisahnya di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan jawaban pengabulan Allah atas doa kita ini? Tunjukkanlah kami jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Kalau kita tidak baca Quran dengan terjemahannya, kalau kita tidak mengikuti kajian Al-Quran, bagaimana kita akan mengetahui? Ketika juga kita meminta perlindungan kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkai, bukan orang-orang yang kau sesatkan. Siapa mereka itu? Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah dari kaum-kaum umat-umat terdahulu, di mana mereka mengingkari ajaran dakwah para nabi dan rasul. Dan kalau kita persempit lagi maknanya sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub adalah al-yahud, ad-dallun adalah Nasrani. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali diangkat ayat-ayat tentang Yahudi, tentang Nasrani, supaya kita berlindung dari perangai mereka, dari gaya hidup mereka terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran, dan terhadap adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menghindari pola hidup mereka, perlakuan mereka terhadap Al-Quran, kalau kita tidak banyak membaca Al-Quran dengan terjemahannya? Dan pada akhirnya ma'asyiral muslimin, banyak kaum muslimin melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat karena tidak memahami Al-Quran dengan terjemahannya. Contoh saja, enggak usah jauh-jauh, surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah, ma'asyiral muslimin, bukankah di dalam surat Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi banyak kaum muslimin ketika dia sakit dengan sakit yang tidak segera sembuh, meskipun sudah ikhtiar ke rumah sakit, dia putus asa, dia kecewa dengan Allah karena enggak sembuh-sembuh, datanglah dia ke dukun. Padahal dia mengatakan
hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi dia mendatangi dukun, dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah. Rasul mengatakan, man atakahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun, mempercayai perkataan tukang ramal, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kaum muslimin yang masih menyimpan jimat-jimat untuk perlindungan, untuk melariskan dagangnya, bisnisnya, untuk menundukkan orang-orang yang dia berbicara dengannya menggunakan jimat-jimat. Banyak yang meminta bantuan jin sebagai khadamnya dalam kemudahan urusan-urusannya, padahal dia selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan setelah kita takbiratul ihram, kita berikrar kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 161 162. Ikrar yang kita kemudian disunnahkan membacanya setelah takbiratul ihram, masuk dalam bagian dari doa iftitah. Kita ikrar bahwa hidupku matiku untuk Allah, tapi dalam bertransaksi secara ekonomi kita masih berakad riba. Padahal kita mengatakan hidupku matiku untuk Allah, tapi ketika kita berekonomi kita lupakan Allah, kita bertransaksi riba. Dalam berdagang kita masih curang dalam takaran, dalam timbangan, padahal kita selalu mengatakan hidupku matiku untuk Allah. Jadi pejabat dia korupsi, muslimah meninggalkan jilbab, padahal dia berikrar hidupku dan matiku untuk Allah. Kenapa bisa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan ini? Dikarenakan tidak mengetahui makna dan kandungan Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, kalau saja Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab kita belum tergoda dan tertarik untuk tahu makna dan kandungannya, maka tentu kita lebih tidak tertarik lagi untuk tahu makna dan kandungan surah-surah dan ayat-ayat yang lainnya. Baik ma'asyiral muslimin, kita percepat. Mari kita melangkah kepada cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga. Oke, baik. Saya cukupkan dengan cara berinteraksi yang ketiga, ya. Cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga adalah sebagaimana penggalan ayat, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yaitu Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Yang namanya cahaya, maka cahaya itu di depan dan kita sebagai makmum mengikuti cahaya. Ibaratnya dalam kegelapan, lalu kemudian tak usah kita ambil sampel terlalu jauh, kita berada dalam rumah kita sendiri tapi dalam keadaan lampu padam. Kita sedang berada di kamar kita, kita pengen ke dapur. Apabila dalam kondisi gelap, maka kita untuk sampai ke dapur yang hanya butuh beberapa langkah, itu akan meraba-raba di dinding rumah kita. Begitu kita sudah sampai di dapur, kita ingin mengambil gelas untuk minum pun kita akan meraba-raba. Kita akan mencari, saking butuhnya cahaya pada saat itu. Begitu selesai hajat kita, kita pengen kembali ke kamar kita, kita meraba-raba dinding, berjalan pelan-pelan untuk sampai ke kamar kita. Saking pentingnya cahaya. Padahal kita sudah tahu persis lekuk-lekuk dinding rumah. Kita sudah tahu persis di mana posisi kulkas, meja, kursi dan seterusnya. Tapi saking pentingnya cahaya. Nah, disinilah kemudian ada 3 kelompok manusia dalam memposisikan cahaya menghilangkan kegelapan. Orang yang beriman kepada Allah, cahaya itu di depan dan dia mengikuti cahaya. Maka akhirnya dia tertuntun berjalan berdasarkan cahaya, maka dia akan sampai pada tujuan. Inilah orang yang beriman, menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dia ikuti Al-Quran. Orang munafik dia aktifkan cahayanya, dia on, misalnya di HP-nya dia onkan cahaya sehingga hilang kegelapan, tapi cahayanya diarahkan ke belakang dan dia berjalan berlawanan dengan cahaya. Dia tidak mengikuti cahaya Al-Quran. Dia Al-Quran mengarahkan ke kanan, dia pilih jalan ke kiri. Al-Quran mengarahkan jalan ke kanan, dia memilih jalan ke belakang. Itu adalah orang munafik, dan ini adalah orang yang bodoh tentunya. Dia ingin menuju ke depan tapi Al-Qurannya ditinggalkan, diarahkan ke belakang. Tapi cahayanya sudah di-on-kan, sudah diaktifkan. Orang kafir sama sekali tidak mau meng-on-kan cahaya. Dia tetap berjalan dalam kegelapan, maka tentu akan banyak
kerugian-kerugian, dia akan menabrak ini, menabrak itu dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, disinilah Allah memberikan perumpamaan sekaligus menjelaskan zatnya Al-Quran. Zatnya Al-Quran adalah cahaya, sekaligus kita mengambil pelajaran dari makna Al-Quran sebagai cahaya, bahwa kalau Al-Quran itu cahaya, maka kita harus bersedia mengikuti Al-Quran. Al-Quran jadi imam, kita jadi makmum, sehingga teranglah jalan kita, terbimbinglah kehidupan kita, sehingga kita akan sampai ke tujuan kita di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, kita belum bisa menguraikan contoh-contoh atau pelajaran pada penggalan ayat ini, atau belum bisa kita uraikan lebih detail terkait dengan makna cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga. Ya, tapi intinya adalah bahwa cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga berdasarkan penggalan ayat itu adalah setelah kita baca Al-Quran dengan baik dan benar rutin setiap hari, kita pun punya program baca Quran dengan terjemahannya, maka yang ketiga ini adalah kita beramal berdasarkan Al-Quran. Contoh-contohnya mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan dan kita uraikan, dan sekaligus juga menyempurnakan dua cara yang lain berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Datang jawab. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia clearing misalnya, dia ada uang, dia akan pinjam, melakukan pinjaman antar bank, dan antar bank itu menerapkan riba juga, bunga gitu. Jadi mau tidak mau, walaupun bentuknya bank syariah, tetap aja dia melakukan riba sebenarnya, walaupun dengan jamaahnya dilakukan proses lain, tapi sebenarnya riba. Nah, gimana hal itu bisa kita sikapi terkait dengan masalah Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada dua sisi penting yang akan dikaji dari pertanyaan tersebut. Pertama, kita bisa mengkajinya dari firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan dengan cara yang thayyib. Halal itu ditinjau dari dua sisi. Halal ditinjau dari dua sisi. Pertama adalah halal secara zatnya, yang kedua halal cara mendapatkannya. Ini yang pertama. Jika halal secara zat dan halal cara mendapatkannya, barulah terhukumi halal. Jika halal secara zat tetapi haram cara mendapatkannya, maka haram. Jika halal cara mendapatkannya tetapi haram secara zat, maka terhukumi haram. Halal benar-benar halal jika zatnya halal dan cara mendapatkannya adalah halal. Itu. Kemudian thayyib di sini membutuhkan ilmu, pengetahuan tentang sesuatu itu baik atau tidak baik bagi tubuh kita. Misalnya makanan baik atau tidak di sini membutuhkan ilmu medis. Tapi berkenaan dengan tadi, misalnya ketika kita sebagai nasabah bertransaksi dengan bank syariah, katakanlah tadi di antara sumber pendanaan permodalan bank syariah ini dari cara yang haram. Misalnya ya, salah satu sumber pendanaan dan permodalannya untuk kemudian bank bisa bertransaksi dengan nasabahnya. Ketika kemudian kita bertransaksi dengan bank, lalu kemudian akad yang terbangun adalah benar secara syariah, maka pertama yang kita dapatkan dari bank itu misalnya akad murabahah atau yang lainnya,
itu adalah halal secara zat karena dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Halal secara zat. Yang kedua, cara mendapatkannya kita dari bank, halal pula secara cara mendapatkannya. Adapun kemudian bank dia bertransaksi dengan kita, maka bank karena mendapatkan sumber yang haram dengan akad riba, itu hukumnya adalah bank sendiri. Ini sama dengan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, bagaimana hukum seorang istri dan seorang anak yang dinafkahi oleh orang tuanya, oleh suaminya, di mana suaminya ini mendapatkan rezeki dengan jalan yang haram. Istri dan anak mendapatkannya dengan cara yang halal, yaitu diberikan nafkah, diberikan hadiah oleh suami atau oleh orang tuanya, dan yang diberikan itu halal secara zat, maka istri dan anak tidak berdosa dengan apa yang dia dapatkan. Sedangkan suami ketika dia memberi nafkah kepada istri dan anak, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dan ketika makanan itu masuk ke dalam tubuhnya, haram baginya, karena dia mendapatkannya dengan cara yang haram, dan meskipun zatnya halal, tetapi istri dan anak menjadi halal. Nah, demikianlah kita ketika bertransaksi dengan bank. Namun kemudian di sisi yang lain kita perlu mengkaji dari sisi kedaruratan bank tersebut. Adakah hal yang menyebabkan kedaruratan itu terjadi? Sebab andaikan itu darurat, katakanlah kalau tidak dengan cara demikian, maka kita tidak bisa memunculkan bank syariah di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam arti ketika ada syarat modal untuk membangun bank syariah itu adalah sekian, sedangkan bank ini tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga kemudian kemungkinan bank akan ditutup bank syariah ini. Misalnya kalau permodalan tidak cukup, maka kemudian dia bekerja sama dengan bank-bank yang mungkin ada akad riba demi memunculkan ini, maka itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Sehingga dalam konteks ini memang adalah mesti kita melihat bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah, agar kita berlaku bijak. Seperti perlakuannya Nabiullah Sulaiman kepada burung hudhud, ketika zahirnya hudhud itu melakukan pelanggaran, yaitu dia tidak hadir tepat waktu tanpa pengabaran, maka Sulaiman memberikan ancaman yang keras, lau azibannu azaban syadida, saya akan hukum dia dengan siksaan yang keras, siksaan yang pedih. Tetapi Nabiullah Sulaiman datang dengan kebijaksanaan. Kalau dia datang dengan sebuah alasan yang jelas, dia termaafkan. Nah, disinilah kemudian kita penting mendudukkan persoalan dengan melihat apa latar belakangnya, apa problemnya, tanpa menghukumi dulu zohirnya. Zohirnya benar salah, tapi boleh jadi ada latar belakang. Sebab terkadang latar belakang ini bisa membenarkan zohir. Contohnya Nabiullah Khidir membunuh seorang anak yang masih belum balik. Zohirnya diingkari oleh Musa, sebab ini adalah penyimpangan dosa besar, tapi latar belakangnya dibenarkan secara syariat. Maka disinilah kemudian makna dari perkataan Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi. Makna dari man ra'a di situ dilihat dengan dua sisi, dilihat dengan zahir dan dilihat dengan ilmu. Seorang muslimah, dia melakukan penyimpangan di bulan Ramadan, dia makan, dia minum di siang hari Ramadan, perbuatan zahirnya adalah penyimpangan, tapi kita harus lihat dengan ilmu, kenapa dia makan dan minum di siang hari. Oh, dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, berarti halal perbuatannya. Maka disinilah kemudian kita apabila mendapati ada zohir-zohir yang belum menyenangkan, maka jangan kita mengambil keputusan terlebih dahulu sampai kita tabayun atau menanyakan latar belakang. Dari latar belakanglah kita bisa hukumi apakah ini darurat. Kalau darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat, maka dihalalkan baginya selagi dalam kondisi darurat sampai lepas daruratannya. Ada hadis Nabi, tidak boleh kita sholat pakai masker, tapi darurat maka kita boleh sholat pakai masker. Kalau tidak ada daruratnya, nggak boleh kita sholat dalam keadaan menggunakan masker. Hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Nggak boleh kita sholat dalam keadaan menutupi mulut kita dan dagu kita dengan sesuatu, kecuali ada daruratnya. Maka COVID atau virus hari ini adalah menjadikan kita sholat menggunakan masker halal. Begitu daruratnya nanti sudah hilang, sudah betul-betul keluar pengumuman secara resmi, tidak ada lagi virus di negeri kita, di kampung kita, di wilayah kita,
maka lepaslah daruratnya, kita boleh sholat tanpa masker lagi. Allahu a'lam bissawab. Sekilas seperti itu. Cukup ya. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.